Januari tahun 2021 ini. Oh, tentu saja sudah banyak rencana ya. Tentu saja ada yang mungkin seperti banyak orang lakukan sudah membuat resolusi tahun baru ya. Saya kira itu baik ya. Semua itu beranjak dari pikiran yang optimis, itu baik sekali. Namun banyak kali yang menjadi masalah adalah ketika seorang Kristen memasuki tahun yang baru dan dia mulai menyusun rencana saking bersemangatnya, dia mulai menyusun banyak hal untuk maju ke depan. Bahkan ini juga terjadi dalam pelayanan ya. Seringkali ada satu langkah terpenting yang sering dilupakan, yaitu doa. Doa adalah langkah utama dan pertama yang harus kita kerjakan sebelum kita memasuki atau menjalani semua hal yang ada dalam benak kita ke depan. Mari kita belajar dari satu teks firman Tuhan yang saya ambil dari Kisah Para Rasul 1. Kita baca ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selut, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Pelayanan kita itu adalah proyek ilahi yang dipercayakan oleh Tuhan kepada semua murid di segala tempat dan di sepanjang abad. Ini bukan pekerjaan satu grup orang saja, sekelompok orang, bukan. Tapi pekerjaan semua murid. Semua yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu ada dalam proyek ilahi yang besar ini. Dan motor utama dari proyek ini bukanlah para pemimpin gereja, bukanlah para rasul bahkan. Kalau kita coba perhatikan Alkitab ya. Tetapi ada satu motor utama atau penggerak utama dari proyek ilahi yang besar ini, yaitu Roh Kudus sendiri. Itulah sebabnya kalau kita mengerjakan tugas dan pelayanan tanpa kuasa Roh Kudus di sana, tanpa dorongan dari kuasa ilahi, maka semuanya akan nihil hasilnya. Kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Dan semua yang kita kerjakan tidak maksimal, bahkan bisa ambruk berantakan semuanya. Saya percaya bahwa prinsip ini bukan hanya berlaku dalam pelayanan, tapi dalam semua aktivitas kita sebagai orang Kristen. Baik di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan kita, dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan, kita harus menyerahkan itu kepada Tuhan. Kepada si penggerak utama. Kalau kita ingin apa yang kita kerjakan itu bisa berhasil dan mencapai apa yang menjadi tujuan Allah bagi pekerjaan itu sendiri. Nah, perhatikan apa yang dilakukan oleh rasul-rasul sesuai dengan petunjuk Tuhan.
Kalau kita membaca seluruh kisah para rasul, kita akan melihat betapa pekerjaan Tuhan, betapa pekerjaan Roh Kudus itu didemonstrasikan begitu luar biasa di dalam pelayanan para rasul. Kalau kita melihat pelayanan-pelayanan mereka, Petrus berkhotbah 3.000 bertobat. Belum lagi dalam pelayanan-pelayanan pribadi seperti Filipus. Ada orang yang dengan kuasa Roh Kudus berani menghadapi maut. Oh, kita menyaksikan itu dalam kisah para rasul. Paulus melakukan perjalanan keliling dunia. Begitu banyak orang dimenangkan. Begitu banyak gereja berdiri. Semua bergerak bersama-sama dan hasilnya sangat signifikan. Oh, apakah zaman itu adalah zaman yang mudah? Oh, tentu saja tidak. Gereja Yerusalem mengalami penganiayaan di Yerusalem. Baru saja gereja itu berdiri. Seketika setelah gereja itu berdiri, mereka dikejar, dianiaya, termasuk salah satu yang mengejar-ngejar mereka adalah Paulus, yang waktu itu dipanggil Saulus. Nah saudara, zaman itu bukanlah zaman yang mudah. Zaman itu adalah zaman yang sulit, tetapi lihat bagaimana gereja bertumbuh. Lihat bagaimana orang Kristen berkembang. Lihat bagaimana gereja kota, gereja desa itu bersama-sama bertumbuh. Wow. Padahal di masa yang sulit. Jadi yang ingin saya katakan adalah masa yang sulit di dunia ini bukanlah sebuah penghalang bagi pertumbuhan gereja, bagi perkembangan pelayanan, bagi pertambahan jiwa-jiwa. Bukanlah halangan. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk berkata begini, sudahlah kita pelayanan saja biasa-biasa. Atau kita bekerja saja biasa-biasa. Toh ini masa yang sulit. Ini masa corona. Ini masa memang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oh, tidak ada kata tidak bisa berbuat apa-apa. Seharusnya dalam pelayanan ini tidak ada istilah tidak bisa buat apa-apa. Kita harus bagaimana? Enggak. Ada begitu banyak cara, ada begitu banyak fasilitas yang Tuhan sudah sediakan untuk kita gunakan dan maksimalkan demi pelayanan ini. Demi menjangkau jiwa sebanyak mungkin bisa kita bawa kepada Kristus. Karena memang tidak ada cara yang mudah dalam tanda petik dalam pekerjaan Tuhan ini. Tetapi Tuhan begitu baik kepada kita, saudara. Lihat saja bagaimana Paulus pergi ke segala penjuru. Tetapi sesungguhnya Tuhan sudah bekerja terlebih dahulu. Menyediakan segala fasilitas untuk perjalanan-perjalanan misi. Dunia ini dikendalikan oleh Tuhan, pemerintah-pemerintah. Jadi pada zaman itu saudara, ada negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang menguasai dunia. Sebelumnya ada Asyur, lalu kemudian Babel, lalu kemudian Media Persia, lalu Yunani, lalu Romawi. Nah, negara-negara itu benar-benar membangun kerajaannya dengan berekspansi seluas mungkin. Mereka membangun jalan-jalan, mereka membangun kapal-kapal, angkutan-angkutan dan lain sebagainya. Dan coba lihat bagaimana Paulus memaksimalkan itu semua untuk tujuan pelayanan. Dia keliling dunia melalui fasilitas yang sudah tersedia. Meskipun zaman itu adalah zaman yang juga sulit, tetapi Injil tetap bisa diberitakan. Saya melihatnya, kalau kita menarik ke zaman yang sekarang ini, saudara, sama aja. Fasilitas disediakan, termasuk fasilitas internet. Dan tentu saja kita siap untuk berangkat, kita siap untuk maju. Tapi tunggu dulu. Strategi. Segala macam fasilitas, segala macam resources, sumber daya yang kita miliki akan sia-sia jika tidak didorong oleh penggerak utama itu, yaitu Roh Kudus. Dan itulah yang menyebabkan
kita harus melakukan langkah yang ini dulu sebelum kita maju. Apa itu? Doa. Para murid setelah melihat Yesus terangkat ke surga, setelah 40 hari bertemu dengan Yesus berulang-ulang kali, menyaksikan bahwa Yesus bangkit, ya. Mereka tidak euforia. Tidak langsung pergi bercerita kepada semua orang. Waktu turun dari Bukit Zaitun mereka tidak langsung menyebar dan bercerita. Tidak. Mereka taat kepada Tuhan waktu disuruh menunggu. Tunggu ya. Lalu mereka berkumpul di rumah itu. Apa yang mereka lakukan? Lihat di sana. Berdoa. Doa banyak kali menjadi kegiatan yang terlupakan, saudara. Coba lihat kenyataan di pelayanan-pelayanan di gereja-gereja. Saudara bisa hitung berapa banyak orang yang setia datang dalam ibadah doa yang rutin dilakukan. Faktanya, doa bukanlah pelayanan yang populer. Pelayanan-pelayanan yang populer itu seperti ada KKR, ya. Pelayanan yang populer itu seperti menjadi pengkhotbah, bahkan orang yang tidak mempersiapkan diri secara benar pun berusaha untuk menjadi pengkhotbah. Atau mungkin pelayanan memimpin pujian, main musik. Bahkan juga ada pelayanan-pelayanan penginjilan seperti penginjilan pribadi. Semua itu baik, saudara. Baik. Dan populer. Tetapi doa tidak populer sama sekali. Banyak hal yang menyebabkan kenapa doa tidak menjadi populer. Ya mungkin karena Tuhan Yesus mengajarkan, kalau kamu mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Kata kuncinya kenapa dia tidak populer? Karena tersembunyi. Orang-orang kesulitan untuk menyediakan waktu. Kalau misalnya ada ibadah doa setiap hari Rabu kalau di gereja kita, yang datang 2, 3. Paling tinggi 6, paling banyak kadang-kadang. Tapi saya selalu bilang kepada teman-teman, saudara-saudara yang setia datang berdoa itu. Saya bilang, enggak apa-apa. Doa memang bukanlah sesuatu yang populer. Tetapi itu adalah penggerak utama sebuah pelayanan. Tuhan mendengar doa kita. Meskipun dinaikkan hanya 2, 3 orang, bahkan 1 orang. Jika pelayanan kita masih ada sampai hari ini, itu bukan karena kita hebat, bukan. Bukan karena kita kuat. Tapi karena Tuhan yang masih mau mendengarkan doa-doa kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, pelayanan yang tidak populer ini, pelayanan doa ini penting. Karena itu adalah modal utama, bekal utama. Yang harus kita miliki kalau kita ingin memasuki sebuah pelayanan dan kita mau pelayanan itu berhasil. Kisah para rasul dimulai dengan kegiatan apa? Berdoa, saudara. Mereka bersekutu di sana, ada persekutuan di dalam doa, ada kesehatian. Mereka fokus kepada satu pribadi bahwa Yesus Kristus Tuhan itu sudah bangkit. Mari kita berdoa menunggu janjinya. Dan mari kita bergerak sesuai dengan penggerak utama yaitu Roh Kudus. Nah mungkin saudara bertanya, mengapa doa kita harus? Sementara dia sudah tahu segala sesuatu. Nah ada alasan mengapa doa itu penting? Pertama, karena kedatangan Kristus itu, ya,
merupakan pernyataan kuasa dan kedaulatan atas segala sesuatu. Jadi karena Allah itu berdaulat atas segala sesuatu, maka kita harus berdoa. Manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Itulah sebabnya Tuhan memberi kita keluasan untuk memilih. Memilih berserah kepada Dia atau memilih berserah kepada diri sendiri. Kalau berserah kepada Dia, kita harus ikuti kedaulatannya. Ikuti alurnya, ikuti jalurnya. Dan kalau kita ikuti jalurnya, maka kita harus ikuti ritmenya. Kita harus ikuti timingnya. Kita harus ikuti apa yang harus kita lakukan sesuai dengan petunjuknya. Kadang-kadang jawaban doa kita semau-mau kita. Yang kita inginkan ya, doa yang kita inginkan jawabannya sama. Semau-mau kita. Tapi kalau kita berdoa harusnya kita mengerti satu hal ini. Bahwa Allah berdaulat. Jadi serahkanlah kepada Dia karena doa itu kadang-kadang jawabannya bisa ya, bisa tunggu, bisa juga tidak. Jadi dalam segala hal kita harus berharap dan bergantung hanya kepada Dia. Doa merupakan ekspresi kebergantungan atau kepasrahan kita kepadanya atas seluruh hidup ini. Jadi kalau kita datang berdoa bukan berarti kita ini melakukan kegiatan yang tidak ada gunanya dengan ini hanya formalitas. Toh Tuhan sudah tahu kok. Bukan. Itu adalah bukti bahwa kita berserah kepada Dia. Yang kedua, kenapa kita harus berdoa? Karena kuasa dan kasih-Nya atas kita. Dia dengan kuasa, Dia dengan kasih-Nya ingin memenuhi segala kebutuhan kita. Bahkan Dia menyediakan mulai dari keselamatan jiwa kita sampai kepada keperluan-keperluan secara sederhana di dalam dunia ini. Itu disediakan oleh Allah. Dia menjawab doamu. Dia mendengar, saudara. Lihat saja apa yang dilakukan para rasul dalam pelayanan mereka karena penyerahan yang penuh itu. Bahkan kalau kita membaca ada satu kisah di mana hanya sapu tangan orang rasul, orang bisa sembuh. Wah, kuasa Allah didemonstrasikan dengan begitu hebatnya dalam pelayanan mereka. Apakah itu tidak bisa terjadi hari ini? Oh bisa, tentu saja bisa. Oleh kehendak dan tujuannya sendiri kita bisa mengalami hal semacam itu. Karena mujizat masih terjadi sampai hari ini. Jadi kita harus bagaimana? Doa adalah jawabannya. Tahun 2021 yang misteri ini, saudara, tentu saja akan ada banyak pergumulan juga. Ada banyak masalah. Dan mungkin lebih berat dari tahun 2020, itu sudah pasti. Tapi satu hal yang harus kita pahami. Bahwa kita bisa melewatinya dengan bersandar berharap hanya kepada Allah saja. Para rasul dalam pelayanan mereka sepanjang kisah para rasul ini kita bisa membaca pergumulan mereka hadapi. Ada. Bukan berarti setelah berdoa tidak ada lagi pergumulan. Oh ada pergumulan saudara. Berat sekali pergumulan mereka. Bahkan nyawa seringkali menjadi taruhannya. Belum apa-apa kita sudah bisa membaca ada rasul yang dibunuh dilempar dari atas bumbungan. Kita membaca Stefanus dirajam dengan batu, martir. Semuanya mati, nyawa menjadi taruhannya. Jadi bukan berarti kalau sudah berdoa tidak ada lagi pergumulan. Ada. Tapi kalau kita berdoa berserah kepada Tuhan, apapun itu akan sanggup kita hadapi. Bahkan nyawa pun kita bisa serahkan untuk Dia. Tapi kuncinya adalah penyerahan. Berserah di dalam doa.
bangunlah kehidupan doa. Di awal tahun ini saudara, saya belum mau bicara soal strategi pelayanan, bicara soal apa, enggak. Tapi mari kita menjalani tahun 2021 ini dengan doa. Berserahlah kepada Tuhan. Berdoalah. Di gereja kita ke depan tetap ada jadwal ibadah doa. Dan saat ini juga saya berkesempatan untuk mengundang saudara. Mari datang berdoa. Bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan di kamarmu. Setiap hari berdoa. Hiduplah dengan iman di dalam doa. Percayalah bahwa tidak ada persoalan yang tidak dapat kita lalui dengan berdoa. Mari kita berdoa.